Momentum itu bisa datang dari banyak hal karena investment itu selalu momentum game. Apapun bisa lagi murah, apapun bisa lagi mahal. Problemnya begitu lagi murah, lu punya cash buat sambut momentum itu. Kalau gitu, kalau misalkan jadi karyawan, boleh nggak dengan 100 juta itu mulai bisnis? Boleh banget. Kalau lu punya duit 100 juta, mulai bisnis lah dengan modal 20-30 juta. Kenapa nggak 100 juta? Jangan. Karena Dari nol. dari nol apa nih? Tapi sebelum itu, Teh, 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. langsung Kamehameha. Bener gak? Iya, Bener gak maksud lu itu? Maksud gue itu. Silakan. Iya. Kuliah realistis gitu kan. Oke, Teh. Iya. Kita mau ngobrolin dari nol. Bagaimana kalau seandainya sekarang kita sudah punya 100 juta? Itu 100 juta harus dikelola gimana? Nah, Oh, wow. jadi bagaimana cara mengelola uang 100 Wah gila, juta? ini flashback banget ya. Betul. Ini tapi jawabnya based on opini gua. Ya karena kan banyak orang sekarang kayak bagaimana cara mencapai 100 juta? Bagaimana cara menabung sampai 100 juta? Nah, banyak orang nggak bahas tentang setelah dapat 100 juta itu harus diapain? Oke. Setelah dapat 100 juta, kalau gua berarti kita flashback ke 2016 ya. Oke. Abis event pertama gua. 100 juta gua yang pertama itu kan perpuluhan. Sisa Iya. 90 juta. Ya anggap tambah 10 lagi biar bulat lagi tuh 100 ya. Udah kita take out itu ya. Iya, Gitu, anggap. Oke. Gue waktu itu pakai pertama buat beli hal yang menurut gua menunjang produktivitas gua. Oke. Laptop UX 305, nggak sebut merek karena udah pernah kerja sama kemarin tapi belum lagi. Sebut saja namanya Tit ya. Iya sebenarnya cus. Ya itu gue beli kalau nggak salah harganya sekitar 9-10 juta. Oke. Karena abis itu gue sama teman gue sama partner gue lagi nyari kantor juga untuk kita sewa kantor, udah mulai bisnis. Berarti sisa berapa gue kemarin ya? Anggaplah 10 juta. 90 gitu ya, juta. 90. Karena gue itu orang yang, ya ini kan balik lagi ya, literasi finansial gue dulu waktu 2016 belum kayak sekarang. Oke. Jadi dulu ketika itu terjadi, 5 jutanya gue tarik buat jaga-jaga, 85-nya gue taruh deposito. Oke. Tapi itu dulu ya. Iya, simple as that. Karena buat gue adalah yang penting gue punya ratusan juta nganggur dulu. Yang paling susah adalah punya uang nganggur. Oke. Uang nganggurnya ada, sebenarnya tembak kemanapun jadi duit, Pak. Iya. Jadi dulu di benak gue adalah uang nganggur ini nih, token ini harus gue banyakin. Iya. Tapi kalau pertanyaannya lu balik sekarang, Teh, dengan pengetahuan lu yang sekarang, Yes. lu balik ke 2016 dapat 100 juta. Betul. Oke. Pertama, ini asumsinya udah punya dana darurat belum? Udah, anggaplah udah. Let's say Anggap ya, semua. berarti ini teman-teman setidaknya udah punya dana darurat, punya proteksi ya. Iya. Ini nganggur. Betul, Oke. nganggur 1 100 juta ini gue akan spare sekitar 20 juta untuk ikut grup saham yang terpercaya. Either 1 atau 2 grup gue ikut. Grup saham atau kripto enggak atau apapun. Kripto lebih volatil lagi. Kalau jadi masih 100 juta, menurut saham. gue mendingan jatuh miskin daripada jatuh gembel total gitu. Oke. Kalau saham kan masih kejaga naik turunnya. Iya. Jadi ya udah, gue masih bisa buffer resiko 100 juta gue nggak langsung hilang. Oke. Tapi kalau 100 juta gue masuk kripto, ini kalau opini gue, kemarin lu sekali dibanting Trump, Habis. BTC turun 20%, banyak koin hampir 0. Iya. Artinya apa? 100 juta gue bisa-bisa sisa 5 juta, gila. Oke. Terus gue ngumpulin lagi 100, wah lama lagi. Iya. Jadi kalau 100 mending gue, kalau gue yang sekarang, Iya. gue ikut aja grup saham yang menurut gue oke, yang lagi terkenal bagus, yang mahal dikit nggak apa-apa, gue spare 20. 20% tuh berarti ya. Iya, udah gitu 50 jutanya gue jadiin token nyoba rekomendasi saham dia, mungkin 2 saham, 3 saham paling banyak. Oke. Jadi mungkin satu saham gue masuk 20. Oke. Ya. Atau kalau yang gue yakin banget segala macem, misalnya gue lagi kerja di sebuah tempat yang tempatnya ini TBK dan dapat info bahwa ini perusahaannya bakal gerak harga sahamnya dan gue di dalam situ, Ya. dapat info dari direktur gue, mungkin 50-50 gue masukin situ. Oke. Jadi tokennya 50, setengahnya berarti. Iya. Oke. Sisanya berapa Sisanya tadi? 30 30 gue stay liquid. Theo Derek adalah orang yang selalu berusaha stay liquid at least 30-40% dari total kekayaan. Kenapa? Karena momentum selalu datang dan kalau nggak ada liquid kita mati. Oke, momentum itu apa maksudnya? Contoh, gini, 2019.
Anggap lu adalah orang investor saham yang udah sangat dewa di pasar modal 20 tahun gitu ya. Tapi lu orangnya fanatik nih. Dalam artian 100% duit lu cuma sisain 5% buat hidup. Oke. 95% Masuk saham. saham. Oke. 2020 lu adalah orang paling sedih satu dunia. Karena turun. Kenapa? Karena 95% harta lu menguap. Ya, turun, drop. Gua ceritanya jadi bocil. Baru lulus kuliah. Ya. Bokap gue bilang, "Dek, belajar saham yuk, papa kasih duit 30 juta. Kamu mau beli saham apa?" 2020 nih gue masuk. Yeah. Beli saham apa aja gue cap-cip, lu kalah sama gue, Bil. Iya, karena semua bottom. Karena saham itu adalah momentum game. Sejago apapun lu gak bisa lawan momentum. Yeah. 95% conviction lu hancur gara-gara Covid. Gue yang baru masuk market asal tembak, untungnya lebih gede dari lu. Iya, betul. Tapi, Yeah. kalau detik itu lu tetap punya liquid cash 30-40%, lu masih bisa dapat momentum Covid. I see. Itu maksud gue momentum. Oke. Momentum itu bisa datang dari banyak hal karena investment itu selalu momentum game. Apapun bisa lagi murah, apapun bisa lagi mahal. Problemnya begitu lagi murah, lu punya cash buat sambut momentum itu nggak? Oke. Gitu. Kebayang. Kenapa nggak? Oh, tadi kan lu ngomongin 100 juta, berarti 20% masuk ke grup saham yang terpercaya, ya kan berilmu lah itu ya, beli koneksi. Terus 50% jadi token, 30% lu sisain, itu masuknya apa, deposito atau apa, pokoknya stay liquid. Iya, RDPU gitu kayak apapun boleh. Ya. Kenapa tidak bisnis? Kenapa tidak? Kenapa dengan duit 100 juta itu lu pakai buat bisnis? Oh, karena barusan di otak gue udah punya bisnis. Ini ceritanya gue gak punya bisnis ya. Anggaplah misalkan lu kayak lu ngumpulin sebagai seorang karyawan, let's say. Karena kan tadi gue dapat 100 juta pertama gue dari bisnis. Jadi gue gak mikir Make cash sense. flow machine-nya gak ada nih. Make sense. Kenapa? Ya kalau gitu, kalau misalkan jadi karyawan, boleh nggak dengan 100 juta itu mulai bisnis? Boleh. Oke. Boleh banget. Kalau lu punya duit 100 juta, mulai bisnis lah dengan modal 20-30 juta. Kenapa nggak 100 juta? Jangan. Karena bisnis dengan mental all in, nanti lu gak bisa pivot, lu gak bisa. Nih kalau gue punya 100 juta ya, gue mau bisnis modalnya 100 juta juga nih. Nah, ya. Gue akan cari partner. Masukin aja 50-50. Oke. 50 ini gue masih punya liquid safe untuk anything happen. Oke, yang menarik tuh lu selalu sisain ya. Selalu. Gue orang yang selalu stay liquid. Ini kayak lu orang yang selalu stay hydrated. Lu harus minum. Nggak bisa. Di dunia ini orang yang mati duluan adalah orang yang nggak punya cash. Mau lu bilang inflasi kek, mau lu bilang apapun kek. Sekarang gue tanya, kenapa Bitcoin di backup sama USDT? Karena Yang liquid apanya? USDT-nya. Betul. Semua bentuk apapun di dunia ini itu akan di backup sama likuiditas. Jadi kalau lu nggak punya likuiditas, lu orang yang akan susah kemana-mana. Oke. Nah ini by the way, ini asumsinya adalah teman-teman yang nonton punya duit 100 juta itu pengen dikembangin ya. Maksudnya gimana caranya 100 juta tuh nggak hilang, malah bisa jadi 100. Kalau gue jadi employee, 200. oke, sekarang misalnya gue punya 100 juta nganggur, gue mulai bisnis, gue akan spare 20 juta dulu, mulai dagang kecil-kecilan. Bukan bisnis ya, dagang. Dagang. Oke. Kenapa? Karena gue punya pekerjaan full time. Kalau gue ngomongin bisnis, gue nggak bisa langsung pivot jump in. Dan tidak ada yang pernah menyarankan resign sekarang, bulan depan terjun bisnis. Jangan. Itu adalah keputusan yang agak gila, teman-teman. Kecuali emang bapak malu kaya. Kalau nggak, jangan. Kenapa? Karena cash flow machine lu tuh jangan ditinggal dulu kalau cash flow machine yang ini udah belum jadi. Psikologi lu berantakan. Iya, psikologi lu berantakan. Jadi tetaplah bekerja seperti biasa. Tapi mungkin di Sabtu Minggu bisa mulai pesan-pesan dari China atau apapun, barang-barang. Mulai dari apa? Mungkin Shopee, Tokopedia, anything. Mulai bikin brandnya. 20 juta mungkin cuman stok barang sekitar 10 juta. 2 juta 3 jutanya cari kenalan, bikin logo sama branding di sosial media. Mungkin ada 5 jutanya budget ads. Iya enggak? Iya, betul. Mulai aja dulu kayak gitu. Kalau kayak gue dulu nih, gue kan pernah jualan kue lapis. Mungkin sekarang kalau gue profesional, gue jualan kue lapis lagi. Imlek jualan, Lebaran jualan, mungkin tambah apa? Invest kotak sedikit, tawarin hampers. Iya, Natal jualan. Iya, jualan lagi, sampai mulai berputar dan cash flow di situ mungkin 2 kali gaji gue, atau setidaknya gue sudah bisa menggaji guru gue dengan angka yang sama. Tapi gue masih punya buffer cash di sini, ya gue mungkin akan consider ini full time. Tapi ketika kalian punya pekerjaan dan uang kalian surplus, apalagi kalian punya uang nganggur, itu adalah titik yang paling baik untuk kalian bisa start explore hal lain. Tapi start small. Start smallnya Iya. itu. Nah, gimana caranya
kita punya mindset yang kayak gitu Teh. Karena kan yang gua tahu ya, ketika orang bisa ngumpulin 100 juta. Ya. Tapi ada orang-orang yang selalu bilang ambisius, all in karena ibaratnya bakar kapal katanya. All in itu boleh, bakar kapal itu boleh kalau kapal berikutnya memang punya bapak lu. Maksud gue gini, Bill, kalau sekarang gue punya paman atau bokap yang punya perusahaan TBK, mau naikin harga sahamnya, gue berani jual rumah masukin. Oke. Gue berani all in. Oke. Kalau hari ini bapak gue nih yang punya emitennya, gue all in. Pasti. Bodoh kalau gue nggak all in. Iya betul. Kenapa? Gue Ya, lu di circle berada di dalam circle-nya. Iya. Problemnya gini, informasi, knowledge, dan conviction setinggi apa yang lu punya untuk all in? Oke. Ngerti gak maksud gue? Yeah. All in boleh gak? Boleh. Theo pernah all in? All in. Gua waktu COVID sama Billy, all in. Bulan April 2020 kita all in. Bukan Maret ya, kita gak dapet the best bottom. Tapi dia naik dikit, duit rumah gue masukin semua. Oh, iya. Ingat gak lu kita masukin semua? Enggak langsung dalam 1 bulan Teh. Enggak. Kita cicil dulu kayak Betul, tapi 70% gue udah masuk bulan April. Iya, betul. Habis itu bahkan ya kita selalu sediain cash sih. Iya, tapi cashnya udah tinggal dikit, Bill. Betul. Oktober udah bisa di take profit itu kalau nggak salah. Desember Ya? Iya. All in nggak? All in. Tapi di momen yang tepat, di saat yang tepat. All in itu jangan sampai risk and rewardnya nggak imbang. Kebayang. Gitu loh. Oke, jadi jangan sampai kalian udah capek-capek ngumpulin duit 100 juta di tabungan kalian, and then selesai. Iya. Ya hanya karena ambisi atau nggak ngukur risk and Resiko. reward yang Iya. tadi. Gue selalu bilang calculated risk is a must. Oke. Gitu loh. Ada kalanya lo harus all in, ada. Ada kalanya ya lu jangan all in. Iya. Tergantung apa? Tergantung lu di mana. Gue udah bilang. Oke. Kalau hari ini gue berada di pusaran informasi yang tepat. Kalau misalnya waktu itu ada NFT zaman dulu Gojali. Iya, betul. Kalau hari ini gue kokonya Gozali, gue all in. Karena gue tahu Gozalinya mau digoreng. Oke. Ngerti gak maksud gue? Bener. Tapi kalau gue Waktu orang itu yang banyak gak tahu yang siapa-siapa, cuman tiba-tiba all ini kayaknya bakal naik, ya matilah gue. Betul. Dikerjain gue. Ya karena Gozali yang backup. Betul. Iya. Oke, tadi lu udah mention tuh kalau kita punya 100 juta, kalau lu yang sekarang lu akan tadi satu sisi mungkin bisa bikin bisnis, tapi satu sisi dikelola di investment. Ya balik lagi, mungkin dan ada nanya dikembangin. kenapa kok nggak reksadana, kenapa nggak obligasi, balik lagi. Gue itu entrepreneur. Ya. Gue punya cash flow machine dari bisnis. Ya. Maka gue menghasilkan uang dari gaji dan dividen Ya. dalam jumlah lamsam. Maka ketika gue udah dapet duit ratusan jutanya, gue akan tembak ke instrumen yang gue nyaman dan resikonya cukup tinggi. Tapi gue tetap nyaman. Akan nggak gue tembak obligasi? Pasti nanti gue akan diversifikasi segala macam. Tapi mungkin tidak di tier 100 juta. Oke. Ngerti gak? Kebayang. Ya Nah, gitu. sekarang pertanyaannya, kalau 100 juta itu gua pakai buat beli mobil atau beli rumah, nah menurut lu gimana? Kan banyak yang kayak gitu maksud gua. Ya. Oke. 100 juta pertama beli mobil. Beli mobil. Gue 200 juta pertama beli mobil. Berarti oke dong. Event pertama bulan Mei tadi tuh kedengarannya bagus ya. Iya. Event kedua bulan Agustus gue ambil mobil, kan gue udah bilang. Oke. Gue DP. Tapi lu nyesel nggak? Cicil 5 tahun. Tapi lu nyesel nggak? Nyesel pak, ini kalau ditanya financial learning gue selalu cerita ini. Iya. Gue belum tahu ternyata bunga 5 tahun mahal segala macam. Yes. Dan gue belum tahu juga kayak ternyata mobil itu ada pajaknya, ada servisnya. Maksudnya di saat cash flow lu belum terlalu kuat, jangan maksa beli mobil gitu. Nah soalnya gini Bill, ini gue pakai angkanya gue naikin buat perumpamaan. Iya. Sekarang teman-teman semua gue kasih 5 miliar. Jangan komen ya, kok 5 miliarnya dulu nggak pinter-pinter loh. Ini gue lagi mau ngajak lu pinter. Ya jangan komen, dengerin dulu. Ini kan anggap juga. Iya anggap, semuanya punya 5 miliar sekarang. Pulang. Ya. Berapa orang dari yang nonton ini yang ceritanya punya 5 miliar berani investasikan duit 4 miliar? Orang yang udah biasa investasi. Orang yang udah biasa investasi. Mungkin pulang dari sini lu kayak gini. Gue beli rumah 3,5 M nih. Wih, bagus rumahnya, udah gedong ya. Semua orang nih nanti Imlek atau Lebaran gue ajaknya ke rumah gue nih. Semua orang udah kagum ya. 3,5 M, sisa berapa? 1,5 ya? 1 M gue beli mobil. Cash loh, gak cicil. Keren, dapat BM tuh. Keren ya? Iya. Keren. Berarti Theo Derek punya rumah gedong, Punya mobil. Eropa. Ya. Sisa duit berapa? 500 juta. Cukup buat makan. Kelihatannya salah nggak? Enggak loh. Dan nggak ada yang salah loh. Tapi kalau lu bandingin sama 5M tadi yang 4M-nya diinvestasiin dulu, dalam 3 tahun ke depan, yang beli rumah beli mobil, kekayaannya stuck. Oke. Berhenti. Iya. Harga mobil yang dia beli turun, Iya.
rumah yang dia beli dia nggak mungkin jual. Iya. Ketika ada peluang dia mau invest, cuman punya 500 juta. Oke. 5 miliar yang tadi 4 miliarnya lu invest, itu untung 10% di tahun depan aja udah 400 juta lagi, Pak. Iya, betul. Jadi 4,4. 3 tahun itu bisa lebih kaya Sam daripada yang tadi. Iya. Plus duitnya liquid. Artinya apa? Kalau kalian temenan sama 2 orang tadi, lu udah pasti bilang, yang punya rumah punya mobil kah? Kaya. Betul. Nggak ada yang tahu duitnya sisa 500 juta. Lu lihat yang satu lagi, lu bakal bilang nih orang kerja apa sih? Rumah nggak ada, mobil biasa aja. Tapi liquid investmentnya, liquid asetnya 4 miliar lebih. Hidup dia tenang. Dia tambah kaya terus. Yang ini 3 tahun ke depan, begitu unexpected things happen, jual rumah, jual mobil. Inilah yang dibilang terlihat kaya dan beneran kaya. Masalahnya orang-orang old money zaman dulu, rumahnya udah gede, mobilnya udah bagus, liquidnya banyak. Iya. Beda sama zaman sekarang. Oh, itu kan 5M teh. Kalau 100 juta gimana? Nah, kalau 100 juta sama ya, mindsetnya atau gimana? mindsetnya sama. Sekarang bisa aja udah 100 juta pulang-pulang beli iPhone Pro Max dulu. Iya bener sih. Sisa berapa? 23 sisa berapa ya? 70-an 7 juta ya? Iya, 77 juta. Wih, Singapura nih asik nih. Wah, itu mantap. Kan hidup harus dinikmatin, jalan-jalan. Ke Jepang lah boleh. Iya, akhirnya sama aja. Lumayan lah sisa 30. Kita balik sama orang yang investnya 70, lu udah kalah kaya. Berarti bisa dibilang ini juga dong, Teh. Gimana cara supaya uang 100 juta lo nggak habis malah bertambah? Harusnya mindsetnya dulu yang diperbaiki. 100 juta nganggur tadi, lu set dulu mau jadi token buat tambah kaya nggak? Kalau lu mau jadiin 100 juta token buat tambah kaya, lu pantek tuh 100 juta cuman boleh dipakai untuk lu tambah kaya. Oke. Kan lu masih kerja nih. Lu punya 100 juta ini lu invest, lu dapet THR nanti lu pakai jalan-jalan boleh loh. Kan lu udah punya ini. Duit yang dipantek untuk tambah kaya. Betul. Problemnya lu pisahin nggak? Gitu. Nah banyaknya orang sekarang ngumpulin duit 100 juta. Atau lu bilang, pergi ke Jepang. Kok masa gue gak boleh ganti handphone, gue kerja capek-capek. Ganti lu dari 100 potong 23 sisa berapa tadi? 77. Lu pantek kan di 77 jadi duit buat lu tambah kaya. Kalau lu pantek gak apa-apa, lu dapet iPhone, lu punya 77 juta bisa lu investasiin. Selesai. Ya masalahnya atau satu menarik. Problemnya banyak orang itu tidak pernah sampai level merasakan punya liquid cash banyak. Sehingga mereka tuh belum bisa relate, oh dengan liquid cash banyak, gue bisa tembak ini jadi duit, tembak ini jadi duit, tembak ini jadi duit ya. Nggak ada, Pak. Itu yang susah. Berarti itu harus dibangun. Habitnya itu pun jangankan 100 juta, dari 10 juta aja mungkin kita bisa bangun. Betul, harus. Karena nanti kalau lu udah nyampe levelnya, lu mungkin 100 juta nggak boros. Tapi ketika lu udah nyampe 800 juta, lu mau ganti mobil, silakan. Lu mau jalan-jalan ke Jepang, monggo. Lu mau apa? Silakan. Nggak ada yang bisa ngejudge lu asal lu udah cukup. Beli mobil 1M boleh nggak? Boleh kalau udah punya 10M. Nggak ada yang, tapi kan kalau lu beli mobil 1M duit lu 1,5M atau 2M kan konyol, Bil. Betul, 80% duit lu itu buat mobil. Turun lagi mobilnya. Iya, pokoknya semakin lu ngejar terlihat kaya, lu pasti akan kalah sama orang yang ngejar kekayaan beneran. Masalahnya lu old money bukan. Kalau lu old money gak ada masalah, lu bisa tetap terlihat kaya dan lu emang kaya. Tapi kalau bukan ya kita tahu diri lah, gue bukan. Makanya gue lebih pilih kaya duluan, tapi ya terlihat cukup lah. Setuju. Gitu loh, gue kejar ininya dulu karena gue gak punya warisan. Betul. Prioritas gue tuh ini. Gitu. Karena kan kekayaan itu harus dibangun step by step dari 10 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta dan seterusnya. Oke Teh, ini closing. Any tips nggak buat teman-teman sekarang yang mungkin udah punya 100 juta dan lagi berjuang buat ngembangin? Ya, pokoknya ingat teman-teman, mendapatkan kekayaan mendapatkan penghasilan besar sama bisa mengelola penghasilan besar itu 2 skill set yang beda. Ya. Semua growing mindset yang kita punya, kalian dengerin ini semua akan berpengaruh untuk kalian mendapatkan penghasilan lebih tinggi dan itu bagus. Itu harus terus growing. Tapi ingatlah, mengelola keuangan itu masalah habit dan kebiasaan. Titik, nggak ada yang lain. Jadi kalau lu mau bisa kelola duit, kenapa lu ngerasa cari duit mah orang bisa, ngelola duit susah? Karena lu terbiasa nyari duit. Kan lu terbiasa kerja dapat duit. Pertanyaannya, lu terbiasa nggak ngelola duit? Enggak, makanya lu ngerasa susah. Namanya bangun habit susah. Emang dari awal kita belajar di kampus tiba-tiba kita harus kerja nggak susah? Susah. Dari nggak harus cari duit jadi cari duit, tapi kan lu bisa. Maka lu juga pasti bisa bangun habit kelola duit. Yang penting lu tahu ini kelola duit nanti arahnya kemana.
Gitu. Jadi semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa ngebantu teman-teman semua bahwa mengelola uang itu harus dari sedini mungkin dan sekecil mungkin. Karena kalau habitnya udah kebangun nanti uang besar datang, kalian nggak akan jadi orang yang sempet kaya doang. Oke. Kalian akan jadi orang yang bertambah kaya dan syukur-syukur bener-bener jadi orang kaya. Amin. Amin. Tuh. Oke Teh, thank you buat hari ini. Jadi sekian segmen dari nol ngatur duit 100 juta. Sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya.